Shalom jemaat yang diberkati Tuhan Yesus dimanapun berada. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum itu, mari bersama-sama kita menyaksikan pengumuman berikut ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari kita merenungkan betapa mulianya kasih Tuhan bagi setiap kita. Ia rela menderita, disiksa, bahkan mati hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan untuk salib-Mu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Ku bersyukur Tuhan untuk pengorbananmu, karena salibmu Tuhan yang memberi hidup. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Karena salib Tuhan, kita hidup sampai hari ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena
kami hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau rela menderita, disiksa bahkan mati di atas kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Oh, ampuni segala pelanggaran kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberi. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya persembahan ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita merenungkan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Di kayu yang kasar diingatkan Tuhan bahwa kelepasan ku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu.
Salam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami ingin membaca firman Tuhan, ingin merenungkan firman Tuhan. Pada siang hari ini kami mohon urapan Tuhan turun dan memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Kami tidak izinkan ada roh lain yang ingin intervensi, karena itu kami tolak segala bentuk apapun di dalam nama Yesus, dan kami mengundang kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, Jumat Agung hari ini saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan yang terambil dalam Lukas pasal 23, Lukas 23 ayat 44 sampai pada ayat yang ke-49. Yesus mati. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikut dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk melihat tema firman Tuhan. Tema khotbah kita hari Jumat Agung pada hari ini adalah Yesus sudah mati. Sebagaimana kita ketahui, pada waktu pelayanan Tuhan Yesus sebelum-sebelumnya, Tuhan Yesus menyatakan banyak mujizat dan banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian berbagai cara para imam besar, orang Farisi, agama Yahudi berusaha untuk mencari kesalahan dari Tuhan Yesus. Untuk mencari cara bagaimana menangkap Tuhan Yesus, untuk mencari cara bagaimana menyesah Tuhan Yesus. Dalam pembacaan Lukas, dalam perikop, dalam pasal 23 dari ayat pertama dan seterusnya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian ditangkap setelah orang Yahudi, orang Farisi mendapat celah ketika muridnya bernama Yudas menjual Tuhan Yesus dengan seberapa uang. Lalu kemudian itulah cara kemudian orang-orang Yahudi menangkap Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, sekerumpulan orang kemudian menangkap Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus dibawa ke Kayafas, imam besar orang Yahudi. Diadili dengan berbagai macam perkataan. Setelah itu apa yang terjadi?
setelah dari imam besar Kayafas, ketika mulai siang, Tuhan Yesus diserahkan ke Pilatus. Pilatus adalah wali negeri itu, wali kota, wali negeri itu. Setelah ke Pilatus, Pilatus menyerahkan ke Herodes, ke Raja Herodes. Lalu Herodes menyerahkan lagi ke Pilatus. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu Pilatus pun berusaha bagaimana caranya untuk melepaskan Yesus. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Yesus diserahkan kepada orang-orang Farisi, orang Yahudi, kepada sekian banyak orang yang datang menyesahkannya dan untuk disalibkan. Setelah diadili, Tuhan Yesus dibawa, Tuhan Yesus dipukuli, Tuhan Yesus dicambuk, dipaksa untuk memikul salib menuju Bukit Golgota. Dan Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib di Bukit Golgota bersama dua penjahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 44 pasal 23 ini sampai 49. Di sini jelas ketika jam 12 malam, jam 12 siang terjadi kegelapan sampai jam 3 sore. Terjadi kegelapan selama 3 jam. Setelah jam 3 sore, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berseru dengan nyaring, ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ia menarik napas yang terakhir. Ia menyerahkan nyawanya dan Yesus mati. Semua orang menyaksikannya di sini. Kepala pasukan menyaksikannya. Orang banyak berkerumun menyaksikannya. Telah melihat kejadian terjadi kegelapan. Orang memukul-mukul dirinya karena mungkin merasa bersalah dan ketakutan. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, dan termasuk perempuan-perempuan dari Galilea berdiri dari jauh-jauh menyaksikan bahwa Yesus mati pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah malam hari ada seorang bernama Yusuf, orang Arimatea. Ia datang meminta kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Tuhan Yesus di tanahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai tiba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati. Yesus sudah mati. Yesus datang ke dalam dunia memang tujuannya untuk mati di atas salib. Ada dua kejadian saat ia diadili, yang sebenarnya sedang menjelaskan tujuan dari kematian Tuhan Yesus saat itu ke umat manusia. Hal yang pertama, dalam ayat yang ke-12,
Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua kejadian saat Tuhan Yesus diadili. Kejadian itu Tuhan sedang menjelaskan tujuan kedatangannya, tujuan dari kematiannya, tujuan dari ia harus mati di atas kayu salib. Hal yang pertama, sekali lagi saya sebutkan dalam ayat 12 ini, pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, peristiwa di mana Yesus mati di atas kayu salib, proses Tuhan Yesus akan disalib itu, Tuhan Yesus diadili. Pertama ke Pilatus, ke Kayafas, diutus ke Pilatus, Pilatus mengutus ke Herodes, Herodes mengutus lagi kepada Pilatus. Terjadilah pemulihan hubungan antara dua penguasa, yaitu raja dan wali negeri, yang tadinya tidak berteguran. Dengan kematian Yesus, hubungan mereka menjadi akur kembali. Ini Tuhan Yesus mau sampaikan kepada dunia bahwa sesungguhnya kematiannya, tujuan kematiannya adalah untuk mendamaikan hubungan manusia dengan sesama manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan manusia dengan sesama sejak Adam dan Hawa, manusia telah hancur lebur hubungannya dengan sesama. Berarti sebagaimana kita ketahui, anak Adam dan Hawa pertama Kain dan Habel. Kain membunuh Habel gara-gara ia iri terhadap Abel ketika doanya didengar oleh Tuhan, sedangkan punya Kain tidak. Karena apa yang dipersembahkan Kain kepada Tuhan tidak dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, tidak yang terbaik. Dan apa yang dipersembahkan oleh Habel semuanya naik di hadapan Tuhan. Kain iri, Habel dibunuh. Hubungan manusia sejak zaman Adam sesama manusia sudah hancur. Setelah itu masuk kepada anak Abraham, Esau, kemudian Yakub dan Esau. Yakub menipu abangnya Esau. Akhirnya Esau menjual hak kesulungannya karena ditipu oleh adiknya Yakub. Setelah ketahuan, Esau mencari Yakub dan ingin membunuhnya. Esau lari selama berapa belas tahun, baru kemudian dia kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah itu berlanjut manusia perang antar sesama, bunuh, saling membunuh. Hubungan manusia dengan sesama sangat memprihatinkan Allah, hati Allah. Oleh karena itu Yesus datang, ia harus mati sebagai tumbal untuk perdamaian antara manusia dengan sesama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Lukas 10 ayat 27, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan berkata, kasihilah sesama manusia. Ia datang dan mati supaya kita harus saling mengasihi sesama manusia.
Efesus 4 ayat 32. Firman Tuhan berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus ramah terhadap seorang yang lain. Kita harus kasih mesra, harus saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Alkitab berkata berapa kali kita harus mengampuni? Tuhan Yesus katakan 70 kali, 7 kali. Artinya tidak ada batasnya, kita harus saling mengampuni. Firman Tuhan berkata, kalau kita tidak mengampuni dosa kita, kalau kita tidak mengampuni orang, maka dosa kita tidak akan diampuni. Kalau dosa kita tidak diampuni, maka kemana kita harus pergi? Ke neraka. Karena itu firman Tuhan berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita harus saling mengampuni. Lukas 6 ayat 27 firman Tuhan berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Inilah Yesus mati, tujuannya supaya ada pemulihan hubungan antara sesama manusia. Mengampuni, mengasihi satu sama lain. Alkitab berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal yang kedua, dua kejadian saat Yesus diadili, yang sebenarnya Tuhan Yesus sedang menjelaskan tujuan kematiannya kepada manusia. Yang kedua, dalam ayat yang ke-18. Ayat 18, tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat yang ke-18 ini, firman Tuhan berkata, sekali lagi saya bacakan, tetapi mereka berteriak bersama-sama, enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Waktu itu setelah Pilatus bingung bagaimana caranya mau menolong Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia ingat bahwa setiap hari Paskah, bahwa pengadilan harus, bahwa pemerintah harus melepaskan satu penjahat, membebaskan satu tawanan. Lalu dia pikir pasti orang akan memilih menahan atau orang akan memilih Tuhan Yesus dibandingkan penjahat yang harus dibebaskan. Kemudian ia lemparkan pertanyaan. Saudara-saudara, katanya, di sini ada penjahat bernama Barabas. Barabas ini adalah seorang pembunuh berdarah dingin.
sering melakukan kejahatan, sehingga dia harus dihukum mati. Dia harus disalib, dihukum mati. Lalu ia berteriak, apakah Barabas atau Yesus yang harus dibebaskan? Lalu apa kata banyak orang pada waktu itu? Semua orang berkata, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebalikan. Harusnya yang dibebaskan adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak punya kesalahan yang setimpal dengan kematiannya. Tapi justru Barabas yang harus mati disalib, yang harus mati digantung karena kesalahannya. Tetapi Barabas yang akhirnya dibebaskan pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Yesus mati. Tuhan Yesus mau menjelaskan ke dunia bahwa ia mati untuk membebaskan orang yang berdosa di muka bumi ini dari hukuman neraka sebagai akibat dosanya. Kedatangan Yesus, tujuan Yesus mati adalah untuk membebaskan, menyelamatkan, memerdekakan, membebaskan orang yang berdosa dari neraka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Roma 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab berkata semua orang di dunia ini tidak ada satupun yang suci. Semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, upah dosa adalah neraka. Jadi semua manusia ini akan ke neraka karena akibat dari dosanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita semua telah berbuat dosa dan upah dosa adalah neraka. Tetapi firman Tuhan berkata, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, menjelma seperti manusia. Dia adalah Yesus Kristus dan dia mati di atas kayu salib. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lukas 5 ayat 24 firman Tuhan berkata, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Firman Tuhan berkata bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa anak manusia? Yang disebutkan anak manusia ini adalah Kristus. Dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5, firman Tuhan berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Perbuatan baik kita tidak mampu menebus segala kejahatan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia telah menyelamatkan kita. Ia telah menyelamatkan kita. Dan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan,
tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 19 ayat 10, sekali lagi, "Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi aku datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang berdosa." Kedatangan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus mati tujuannya untuk menyelamatkan orang yang berdosa, kita yang berdosa. Orang sakit perlu dokter, tetapi orang berdosa perlu juru selamat. Alkitab katakan, orang sakit perlu ke dokter untuk berobat, tetapi orang berdosa, dokternya adalah juru selamat. Kalau dia mau selamat, dia perlu datang kepada jurusnya, yaitu Yesus Kristus, juru selamat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sudah mati. Yesus sudah mati. Hari ini kita merayakannya di seluruh dunia. Yesus sudah mati. Ia mati untuk mendamaikan hubungan manusia dengan sesama manusia. Ia mati untuk membebaskan orang berdosa dari maut dan neraka. Yesus sudah mati. Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah saudara mengalami perdamaian dengan sesama manusia? Sudahkah saudara mengalami berdamai dengan sesama saudara? Dan yang kedua, sudahkah saudara mengalami kasih Allah dan pengampunan yang diberikan oleh Kristus sejak ia mati 2000 tahun yang lalu? Sudahkah saudara mengalami pengampunan itu? Biarlah firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hamba terbatas adanya ya Tuhan, tetapi kami percaya firman-Mu terus bekerja. Biarlah Engkau menjamah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan menjamah setiap orang yang sedang menyaksikan siaran ini. Dan baik kepada jemaat Sebaut Ngabang maupun seluruh jemaat gereja Dayak Borneo di seluruh Kalimantan. Dan dimanapun yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini. Biarlah Tuhan berkati ya Tuhan, berkatilah mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persiapkan hati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dikatakannya ketika ia mengadakan perjamuan kudus, malam itu bersama para muridnya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lukas 22 ayat 19. Sebelum kita masuk dalam perjamuan, terlebih dahulu saya ingin membaca arti dari perjamuan kudus itu. Apakah arti perjamuan kudus itu? Mengapa Tuhan Yesus memerintahkan gerejanya untuk merayakan perjamuan kudus sampai Dia datang kembali? Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan Tuhan Yesus
demi keselamatan kita, karena hanya melalui karya Allah di dalamnya Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan itu. Yang kedua, dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum dalam perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Yang ketiga, perjamuan kudus merupakan tanda atau materai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita yang ditandai dengan darahnya. Yang keempat, perjamuan kudus tidak hanya melembagakan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di dalam rohnya. Dengan demikian, saudara-saudara, kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Tuhan sendiri yang menyelenggarakannya bagi kita yang telah dipersekutukan, tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, tetapi dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus, tetapi dengan kebangkitannya. Karena itu perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman kita. Selain itu, perjamuan kudus mengarahkan kita kepada masa depan, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersatukan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus lebih lanjut, mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa bersama-sama. Pertama, kita berdoa untuk mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan, dalam Tuhan, dan persiapan perjamuan kudus saat ini. Yang kedua, mari kita berdoa untuk penghayatan persekutuan dengan Tuhan, dengan sesama, termasuk semua jemaat yang hadir pada hari ini. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk kesegaran iman dan kekuatan untuk hidup menempuh kehidupan kekristenan kita. Dan yang selanjutnya, kita berdoa kerinduan atas masa depan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah bersama kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami ingin mempersiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami datang bersyukur karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. Kami juga berdoa Tuhan, agar melalui perjamuan kudus ini Tuhan, kami diingatkan akan penghayatan persekutuan dengan Tuhan dengan sesama. Dan kesungguhan, kekuatan, iman dalam kehidupan kami dalam mengiring akan Tuhan. Dan pengharapan kami akan persekutuan bersama perjamuan agung Sang Anak Domba Allah yang dijanjikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami pertaruhkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu. Semua orang yang hadir baik di gereja maupun di rumah yang saat ini sedang bersama-sama mengikuti perjamuan ini, kiranya Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara, lihatlah
meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis atau mengaku percaya. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba. Kita akan angkat satu pujian, Aku Mau Jadi Roti yang Terpecah Bagi Kamu. Dan saya mengundang kedua penatua untuk hadir di depan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagiku. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, roti dan anggur telah siap di meja ini. Tetapi janganlah kita pandang kepada roti dan anggur yang ada di hadapan kita, melainkan angkatlah hati saudara kepada Tuhan Yesus. Tuhan kita, sebab itulah yang layak dan sepantasnya kita lakukan, karena Dialah roti yang sejati dan sumber kehidupan yang abadi. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, kemudian Ia memecah-mecahkannya, dan yang berkata, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Ambillah dan makanlah untuk menjadi peringatan akan aku. Setelah itu Ia mengambil cawan, lalu berkata, inilah darahku yang telah tercurah bagi keampunan dosamu. Ambillah dan minumlah. Saudara-saudara baik yang di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada saat ini, mari angkat roti di sebelah kanan lebih tinggi. Mari kita angkat pujian, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam ia mau diserahkan, lalu ia mengambil roti, lalu ia memecahkannya, dan ia berkata, ambillah dan makanlah untuk menjadi peringatan akan daku. Mari kita makan sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu pindahkan anggur di sebelah kanan. Angkat lebih tinggi. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Setelah itu ia mengambil cawan. Lalu ia berkata, inilah darahku yang telah tercurah bagi keampunan dosamu. Ambillah dan minumlah untuk menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Minta penatua Tony Dami untuk mengucap syukur perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah yang hidup. Kami patut syukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut disembah. Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah layakkan kami. Kami boleh hadir di bawah kaki-Mu. Engkau telah layakkan kami Tuhan, sehingga dalam perayaan perjamuan kudus untuk memperingati hari kesengsaraan-Mu Tuhan, hari kematian-Mu. Dalam pelaksanaan perjamuan kudus ini boleh mengingatkan kami 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah rela mati untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Demikianlah perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, hari Maranatha, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.